terjadi bagi kami. Sebab kasih dan bagi kami. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kita nyanyikan bersama-sama. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah
nama Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan kami ada hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Firman Tuhan berkata, adalah baik menaikkan syukur buat Tuhan. Amin Tuhan. Berbahagialah orang yang tahu mengucap syukur. Yes, amin. Kita katakan karena mereka akan hidup dalam cahaya wajah Bersama-sama. Tuhan. Amin, amin. Saudara, luar biasa. Terlalu banyak hal yang bisa kita katakan kita bersyukur. Tapi pemazmur dalam Mazmur 103 berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap Amin, hatiku. amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sebab kasih dan anugerah ajaib bagi kami. Mari sama-sama Ku ada kita nyanyi pujian ini lagi. sebab Anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kita nyanyikan bersama-sama. Ku ada, mari sama-sama nyanyi pujian ini. Ikuti pujian ini sama-sama dengan segenap hati. Dan karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu Selamanya. Terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. ku kan memuji-Mu Selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so Thankful for your grace. above to me. I am here. I am here because of your grace. I am here I am here because of your love.
Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu kembali lagi di siang hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Kami ada hari ini kembali lagi di sini, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi ada satu kekuatan yang terus menyelaraskan kami untuk memampukan kami berdiri. Sebab kami tahu ini bukan faktor kami, tapi faktor Tuhan yang terus bekerja, memastikan hati yang tersedia secara khusus dan secara pribadi hamba, dan juga seluruh keluarga rohani yang sudah sementara live bersama-sama. Hamba berdoa biarlah pengurapan Tuhan, pengurapan Roh Kudus dicurahkan dari hari ke hari dalam hidup kami, sehingga kami terus menjadi orang-orang yang berbeda. Kami diberdayakan, hati kami terus tertuju kepada Tuhan. Kami memberi diri kami dengan sukarela, mengizinkan Roh Kudus leluasa bekerja, karena kami percaya ketika kami tersedia, maka kami akan membawa hati kami makin dalam dan lebih dalam di bawah Tuhan, makin meningkat di dalam Engkau. Dan kami berdoa biarlah seluruh keluarga rohani siang hari ini tersedia untuk bersama-sama diset di dalam kebenaran, mengizinkan firman mengoreksi kami, mengizinkan firman membawa kami terus kami alami kekuatan, kemampuan dalam segala aspek kehidupan kami. Kekuatan sorga akan selalu intervensi hidup kami, dan bagi hati yang terus taat, hati yang tersedia, kami percaya akan ada selalu respon, akan ada selalu satu kekuatan yang kami alami dan kami rasakan, kami terima, sehingga hari-hari kami akan berjalan dengan penuh kegairahan. Tuhan terima kasih, Roh Kudus terima kasih untuk siang hari ini. Kau adalah guru besar kami, Roh Kudus, pembimbing kami, penolong kami. Engkau adalah pelatih kami, latih kami semua tidak terkecuali. Di dalam kondisi apapun hidup kami, kami percaya sungguh kami mau berkata ada di titik ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami ada di titik ini karena anugerah Tuhan. Kami melihat pekerjaan Tuhan yang besar di depan kami. Kami melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan sedang kerjakan untuk membangun kami menjadi representasi dari apa yang Tuhan akan lakukan di masa-masa mendatang. Kami berdoa hari ini, Roh Kudus, bahwa kami semua, Roh Pewahyuan ada di sini, Roh pengertian ada buat kami semua, sehingga yang keluar bukan yang dari pikiran kami, dari apa yang kami, pengetahuan kami secara manusiawi, tetapi kami berdoa Roh Kudus mencengkram kami, firman itu di-download bagi kami, dan hanya hikmat daripada Tuhan membawa kami bersama-sama hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Terima kasih, ampuni kami Tuhan jikalau ada kesalahan dan kekurangan kami. Ini hidup kami, kami selalu mau berkata dengan rendah hati, bukan kuat dan bukan oleh hebat kami ada di titik ini, tapi kami mau berkata hanya karena anugerah-Mu. Itu sebabnya selalu kami mau berkata, ini hati kami, ampuni jika ada kesalahan, jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ampuni kami, dan kami mengizinkan Roh Tuhan bekerja leluasa dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur siang ini. Kami mau sama-sama share dari firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom seluruh keluarga rohani. Mempercaya siang hari ini kita tetap strong, tetap fokus, bangun hidup rohani kita, karena kita tahu double decade, 20 tahun ke depan surga akan terbuka, surga akan terus mengimpasi bumi, dan mereka yang terus dibangun dengan akurat, memberi diri tersedia, mereka akan terus mengalami bagaimana realita hadirat Tuhan akan terus mencengkram kehidupan mereka. Dan pastikan Anda yang menonton saat ini, seluruh keluarga rohani yang menonton saat ini, pastikan engkau adalah orang yang tepat, yang terus diselaraskan, karena mempercaya untuk itulah kita ada di sini. Katakan amin. Oke, puji Tuhan. Berharap kita semua dalam kondisi, dalam keadaan baik-baik. Amin, saudara. Bisa kasih jempol di HP saudara. Karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita bisa ada hari ini. Dan Mam sangat percaya bukan oleh karena kekuatanmu, juga bukan oleh karena kekuatanku, tapi sungguh-sungguh semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Mari kita terus melihat peluang-peluang yang Tuhan terus kerjakan. Kita menyadari bahwa sungguh di dalam setiap apa yang Tuhan akan, aspek yang Tuhan akan lakukan, akan selalu ada hal-hal yang seringkali akan membuat hati kita
kadang-kadang kita tidak mampu dan sanggup. Kadang-kadang kita merasa ada di titik yang rendah. Tetapi saya mau berkata pada saudara selalu, baik mam dan juga saudara, seluruh keluarga rohani, mari pastikan Tuhan adalah kekuatan kita. Ketika kita memandang Dia, faktor Tuhan saja dalam hidup kita, kita akan selalu melihat Tuhan yang besar itu intervensi seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya mari siang hari ini mempercaya kita semua, deal kita tersedia mau dikoreksi, karena seluruh kehidupan kita, sekali lagi artinya mam dan kita semua akan dievaluasi, dan terus firman akan mengekspos kondisi hati kita, sehingga selalu mam katakan, baik mam, baik kita semua, mari periksa hidup kita. Kebenaran akan terus menjadi standar, kebenaran akan terus menjadi ukuran bagi kita, sehingga waktu demi waktu kita akan menjadi pribadi lebih baik, pribadi jemaat yang terus alami kekuatan yang baru di tengah-tengah kondisi mungkin tidak enak sekalipun. Kita akan selalu alami realita hadirat Tuhan, bikin kita tetap bergairah dan bersemangat. Katakan amin. Kembali mereview firman Tuhan kemarin hari Minggu tentang, ya kita tahu bersama-sama man kemarin bicara tentang doa, ya, hal berdoa di Matius pasal 6. Kita baca di sana di ayat yang kemarin, ya, coba review lagi hari ini. Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Coba membacakan kembali buat kita bersama-sama. Matius pasal 6 kita lihat bersama-sama Matius pasal 6 ayat yang ke-13, 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, mari kita lihat bersama-sama kembali, mencoba review apa yang kita sudah ikuti kemarin. Karena kita tidak sekedar mencari-cari tema khotbah yang baik, tapi kita terus, model kita adalah kita terus dibangun, sehingga kalau mam mengulang kembali, jangan engkau merasa bosan, jangan engkau merasa firman ini mam sudah sampaikan, kenapa diulang lagi? Artinya hidup kita terus digosok dalam firman dari hari ke hari. Pemahaman kita makin masuk, makin tertancap, akan membuat kita, pengertian kita oke. Kita akan mampu dan sanggup untuk menjalani kehidupan kita dengan dasar konsep firman. Dasar keyakinan itu menjadi kekuatan, menjadi kebenaran yang tidak akan mudah bisa bergoncang, yang tidak akan mudah bisa menyelewengkan kehidupan kita, dan terlebih membuat kita stagnasi. Amin, saudara. Itu sebabnya di dalam pembacaan ini ada 5 aspek penting. Nah, saudara, kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah aspek keterhubungan kita dengan Bapa. Ya, kalau kita baca dari ayat firman Tuhan tadi, Matius pasal 6 ayat 13, ayat 9 sampai 13, kita perhatikan di situ diawali dengan doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Perhatikan baik-baik. Ini adalah satu aspek yang amat sangat penting, di mana keterhubungan kita dengan Bapa itu sangat-sangat menentukan. Karena itu menjadi dasar, basic, dasar yang kuat. Karena di dalam hubungan itu bicara tentang tudung spirit yang jelas dan yang benar, perlindungan, pengayoman yang sempurna. Oleh karena itu kita sebagai gereja, ya, sekali lagi mengulangi, pada waktu bicara satu kata penting, gereja itu bukan bicara gedung, tapi bicara tentang pribadi kita. Ya, dalam umumnya kita tahu adalah sebagai umat Allah, orang benar, orang percaya. Ya, oleh karena itu saudara, aspek penting ini, keberadaan Tuhan dalam hidup kita sebagai Bapa, akan terus memastikan proses perjalanan hidup kita untuk
melakukan apa yang bukan lagi berbicara tentang kedagingan kita, keinginan kita, kemanusiaan kita, tetapi kita terus digiring. Kebenaran itu akan terus mempolakan hidup kita sehingga kita masuk lebih dalam, lebih dalam. Kita terus dibawa untuk hanya ada satu yang kita lakukan, yaitu kita terus seperti pujian yang selalu sudah menjadi lagu kita di sini. Yang kuingini hanyalah Engkau, yang kuingini Engkau saja. Ya, lalu ada lagi satu lagu yang selalu kita nyanyi bahwa hanya Engkau pribadi, satu-satunya yang kita inginkan, yang kita rindukan, tidak ada yang lain. Ya saudara, mari jika kita didapati, kita memiliki kerinduan untuk terus, karena kita terus dari hari ke hari memperbaiki ini, keterhubungan kita dengan Bapa harus menjadi jelas. Sehingga konkretnya adalah hidup kita setiap hari dipolakan dalam kebenaran. Ada banyak hal yang akan terjadi, itu tidak enak, karena saudara akan selalu berbenturan. Kalau kebenaran itu datang, akan selalu mengorek dan membuat hati kita tidak enak. Pilihannya ada pada kita. Apakah kita benar-benar mau diset, mau dipolakan dalam kebenaran sebagai anak-anak yang ada di dalam pengayoman Bapa Surgawi? Saya percaya kita akan memilih untuk berkata, di luar Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi hanya di dalam Engkau aku mengalami ada perlindungan, ada kasih, ada pengayoman, ada spirit yang lebih berkuasa hidup kita. Apapun yang ada di dunia ini, hanya satu jaminan kita, yaitu Tuhan itu sendiri sebagai Bapa bagi kita. Amin. Di tengah-tengah mungkin kondisi yang tidak enak, Karyani, menakutkan, engkau menjadi tenang, engkau menjadi damai, engkau menjadi punya satu keyakinan, kepercayaan diri yang kuat, karena engkau memeluk Dia dengan erat. Engkau benar-benar memberi diri di dalam pengayomannya. Melalui kehidupan engkau terus bangun dalam ketaatan, dalam kesetiaan, sehingga waktu ke waktu kita akan selalu mengalami, kita tidak lagi mengesampingkan, akan lalu lebih mengubar apa yang menjadi kedagingan kita, kemanusiaan kita. Oh, ini bukan tentang faktor kita lagi, tetapi jika engkau mau masuk lebih dalam, kita siap mati dari segala kedagingan, siap mati dari segala hal-hal yang sebenarnya masih bercampur. Oh, izinkan Mama hari ini bicara untuk kita semua. Mari kita semua merendahkan diri dan berkata, aku mau tersedia bagi Tuhan. Jika aku mau tersedia, apapun yang bisa aku lakukan, aku berkata, ini dari hatiku, aku lakukan karena aku mengasihi Engkau. Salah satu keluarga Isaac, dia bersaksi apa yang bisa saya lakukan pada orang tua rohani, yaitu Bapak Dr. Jonathan David. Dan apa yang dia katakan, karena sebagai orang tua dia merasa, ya kamu juga pun tidak akan bisa menolong saya, hanya Tuhan. Itu sebabnya secara tidak langsung kita semua sedang digiring. Mungkin secara manusia kita dapat melakukan sesuatu dan kita berpikir itu untuk pemimpin. Salah saudara, untuk Tuhan. Untuk Tuhan, sekali lagi untuk Tuhan. Mam hanya sebagai alat anugerah di sini. Jangan perhitungkan itu, saudara. Maksudnya jangan perhitungkan siapa Mam. Engkau harus terus menjaga hatimu dengan Tuhan. Setiap hari terus engkau ada di dalam evaluasi bahwa apakah hidup saya, tindakan atau kemanusiaan saya. Karena mudah sekali kebiasaan kita masuk, mudah sekali hal-hal yang dari kebiasaan kita yang belum terpola secara akurat seringkali coba memotong perjalanan rohani kita. Sebenarnya hati kita tidak seperti itu, tetapi kebiasaan yang sudah begitu mempola pikiran kita, memprogram pikiran kita, itu tidak mudah untuk kita lepaskan. Mari hari ini Mama berkata, pastikan keterhubungan kita. Aspek pertama adalah keterhubungan kita sebagai anak dengan Bapa di surga. Itu menjadi clear. Kalau ingat satu lagu yang ada satu lagu yang pernah kita dengar, ya lagu itu bilang, sudah lama sekali ya, kalau tidak salah lagu itu bunyinya begini, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan. Artinya saudara mau berkata di sini, jika itu adalah kemauan Tuhan, kerinduan Tuhan, maka kita harus selaras dengan apa yang menjadi mau Tuhan. Kita tidak akan mungkin bersebelahan, bertentangan. Jika kita bertentangan, artinya sebenarnya kita tidak sedang berjalan memberi diri penuh ketaatan kepada Tuhan. Mari hari ini saudara, saya terus sadar bahwa sampai ada di titik ini, oh, bukan karena kuat dan gagah saya. Ini semua adalah faktor Tuhan. Ini semua tentang Tuhan, bukan tentang kita. Jika saya mau berkata kepada saudara hanya sesuatu yang secara duniawi, secara manusiawi, saya bukan siapa-siapa. Saudara, saya bukan siapa-siapa. Jangan hitungkan itu. Amin. Mari kita semua melebur. Kita mau melihat, berkolaborasi bersama-sama. Rendahkan hati kita bersama-sama. Kita mau berkata, Tuhan, kalau aku punya sesuatu, aku dapat melakukan, itu bukan karena tentang sesuatu hal, tapi tentang Tuhan. Karena Engkau adalah Bapakku, dan aku percaya keterhubunganku dengan Engkau akan memastikan semua proses perjalanan hidup yang aku jalani. Aku tidak akan takut sekalipun, aku tidak akan terusik sekalipun, karena aku tahu Engkau mengenal hatiku dan aku mengenalmu. Amin, saudara. Itu sebabnya mari terus latih diri kita. Baca firman, renungkan firman. Terus pastikan dalam doa-doa kita, izinkan Tuhan terus mengoreksi hidup kita. Sehingga terjadi pemisahan hal yang daging dan roh. Dan Roh Kudus saya percaya akan menuntun kita terus masuk lebih dalam dalam kehidupan yang Dia mau, yaitu kehidupan roh. Tetapi ingat sekali lagi, itu tergantung dari kapasitas hati kita. Apakah saudara tersedia mau dibentuk, mau diajar dan mau berubah? Tidak lagi mengizinkan kemanusiawian kita untuk ada di dalam dan sehingga menghambat Roh Kudus leluasa bekerja. Pastikan, mari kita periksa hidup kita masing-masing. Amin, saudara. Mempercaya Tuhan akan menolong kita semua dari saudara, Mam sudah kepanasan. Iya. Mengizinkan Tuhan terus bekerja dari hari ke hari. Ya, saudara, jadi pastikan selalu mempercaya di sini setiap kita, masing-masing kita akan selalu menghadapi kondisi di mana kebenaran itu dihadapkan dengan kita, dan setiap kebenaran yang saudara taati tidak akan pernah kembali tanpa buah. Engkau makin mentaati, maka saya percaya engkau makin mengalami dan melihat bagaimana Tuhan akan terus berjalan bersamamu, memegang tanganmu, menuntunmu, dan engkau akan terus alami mujizat demi. Jangan sampai kita berjalan sampai di titik ini, tapi kita akibat karena mungkin kita tidak peka, kita terhenti, kita stagnasi, dan kita memilih jalan kita sendiri, berjalan mencoba dengan jalan kita sendiri. Saya mau berkata kepada saudara, seluruh keluarga rohani, mari periksa seluruh hidup kita. Izinkan Tuhan untuk mengoreksi kita, izinkan Roh Kudus kita terbuka, baik mam, baik saudara, anak-anak rohani, seluruh keluarga rohani, bahkan mungkin yang lagi live nonton hari ini. Saya berdoa, mari kita semua beri diri kepada Tuhan, amin. Karena aspek kedua adalah kuduskan, dikuduskan namamu. Artinya seluruh hidup kita dari hari ke hari, sifat-sifat dan sifat-sifat dasar kita, sifat nature kita yang lama itu harus berubah. Kita izinkan Tuhan itu sendiri akan terus membawa hidup kita dari waktu sehingga manifestasi dari kehidupan karena reaksi kedagingan kita, saudara, tidak lagi itu menjadi sesuatu yang menjadi gaya hidup kita, tetapi kekudusan Tuhan akan terus membawa kita. Kenapa kekudusan Tuhan? Karena artinya dimensi Tuhan itu ada, karena kebenaran ada, kita taati, kita hidupi, kita hanya memberi diri salut pada kebenaran, semua tidak terkecuali menundukkan diri kepada kebenaran. Maka saya percaya yang menyertaimu, yang akan membawamu dari hari ke hari adalah kekudusan Tuhan. Engkau diamankan, engkau dijagai, engkau dilindungi. Lepas kita, saya percaya Tuhan melihat kemurnian hati kita. Oleh karena itu mari bawa jaga kemurnian hati kita ini sambil kita berkata, Tuhan, aku tahu kebenarannya lebih tinggi dan aku tidak boleh itu. Aku justru harus menaikkan standar kebenaran yang ada di dalam diriku. Aku makin taat, makin setia, karena kita harus
belajar bahwa mati dari semua kedagingan itu bukan untuk tujuan diri kita, untuk supaya kita sok-sokan, bukan untuk kita menjadi lebih baik dari orang lain. Ya memang dampaknya adalah kualitas hidup kita akan berbeda dengan yang lain. Misalnya mengampuni, kita akan mampu mengampuni. Respon kita yang tidak baik akan menjadi akan melihat keadaan itu dan mempengaruhi kita. Tetapi kita terus berfokus menjadi pribadi yang makin dewasa, pribadi yang makin sadar bahwa hidup yang kita bangun, hidup yang kita jalani hari-hari ini adalah sebuah kehidupan yang kita tahu karena anugerah Tuhan, kita tahu karena kasih setia Tuhan, kita tahu kita bisa ada hari ini itu semua karena cinta Tuhan. Itu yang saya tahu ada di hati saudara. Amin saudara. Jadi aspek kedua saudara, pastikan realita yang terlihat ketika kita terus mengalami dibaptis dalam kebenaran. Jangan pengertian kita hanya dibaptis dalam pengertian dibaptis sekali, bukan. Tapi setiap hari kita ditenggelamkan di dalam sungai kebenaran. Kebenaran akan terus membawa kita makin dalam. Kalau kita dalam contoh kita mandi di air yang penuh, kalau ketika kita masuk ke dalam itu menahan nafas, jika tidak. Nah saudara, contoh yang sederhana yang merasakan adalah ketika kita menikmati mandi di air saudara, kita akan mengikuti kondisi air itu. Artinya air itu kita tidak bisa menguasai diri lagi dengan kekuatan kita, tapi kita harus bermain, kita harus menggerakkan tubuh kita, tangan kita, kaki kita untuk menikmati arus air itu di dalam kolam itu atau di air yang mengalir yang kita sedang mandi itu saudara. Nah ini juga bicara tentang kita mengizinkan Roh Kudus. Roh Kudus, air kehidupan itu membaptis kita, membersihkan kita. Terus hari-hari dan kita menikmati, ada kenikmatan-kenikmatan yang tersendiri ketika kita ada di dalam, misalnya kita sedang menikmati air kolam atau kita mandi di bak. Saudara, bak yang besar maksudnya bukan bak yang kecil, karena kalau kecil kita tidak akan bisa menikmati ya. Itu sebabnya saudara, mari kita terus berkata, semua kita tidak terkecuali termasuk mari. Ada sisi dalam hidup kita, kita terus mari beri kepada Tuhan. Engkau yang mengenal hatimu, Engkau yang mengenal hidupmu. Amin. Semua kita dari level pemimpin, mam sebagai pemimpin, turun kepada para pelayan, turun lagi kepada semua pejabat. Mari kita beri diri kepada Tuhan. Amin. Kita beri diri untuk Tuhan terus bekerja. Kita beri diri, rendahkan hati kita. Kita hanya mau mengizinkan Roh Kudus. Jika memang itu adalah keinginan Tuhan, suka Tuhan untuk apa yang Dia mau kerjakan dalam hidup kita. Artinya tidak lagi memperhitungkan kemanusiaan kita, mungkin status kita, apa yang ada dalam diri kita. Yang ada hanyalah kita mau berkata, ya Tuhan, apa yang Kau mau, aku mau memberi diri, aku mau serahkan diri. Dan saya percaya saudara, ketika kita terus tersedia memberi diri dari hari ke hari, kau akan mengalami hatimu mengalami damai yang tersendiri. Kau mulai melewati proses yang tidak lagi bereaksi ketika mungkin terjadi hal-hal dalam hidup setiap hari. Engkau akan selalu memiliki men-set hatimu, menyetel respon hatimu dan sikap hatimu. Amin. Jadi tidak meresponi dengan cara kita manusia, tetapi kita terus memberi diri. Karena hanya ada dua yang kita hidupi sekarang. Kehidupan hidup di dalam roh atau hidup dalam daging. Perhatikan sentra pemberitaan, pengajaran. Kita terus didoktrin dari hari ke hari. Karena daging kita akan mati. Daging akan membawa kita pada kebinasaan. Kita tidak akan bisa hidup bertahan, tapi hidup dalam roh. Kita akan mengalami ada jaminan kehidupan, ada kekuatan yang akan menjamin hidup kita. Amin. Baca kembali Roma pasal 8, mam tidak usah baca. Tetapi yang pasti di sini adalah aspek ini sangat penting. Dikuduskanlah namamu. Nama Tuhan harus menjadi sentra dalam hidup kita. Ketika kita menghidupi firman, artinya itu adalah kekudusan Tuhan dan nama Tuhan makin ditegakkan dalam hidup kita. Kita tidak lagi meninggikan nama diri kita atau siapa kita, mungkin sebagai pemimpin, tapi nama Tuhan. Kenapa? Pada waktu engkau mentaati firman, pada waktu engkau memberi diri dengan humble, itu adalah nama Tuhan sedang ditinggikan dalam hidup kita. Kita tidak memberikan kesempatan kepada daging kita, tapi kita merendahkan hati, merendahkan diri, dan kita berkata, yang aku tahu Tuhan Engkau segala-galanya, Engkau yang aku sanjung, Engkau yang aku tinggikan. Amin saudara. Nah itu sebabnya mari pastikan kita semua terus tersedia.
Ya, kita semua tersedia, baik Mam, baik seluruh keluarga rohani. Mari pastikan terus tersedia, izinkan firman bekerja, terus memastikan kita dievaluasi oleh Tuhan, dikoreksi oleh Tuhan lewat firman Tuhan, dan tidak lagi memusingkan siapa di samping kita. Artinya hal-hal yang mungkin memicu kita, mungkin orang kita merasa tersinggung, kita merasa mungkin akibat menyalahkan orang lain. Tidak lagi saudara, tapi kita terus berpikir bahwa aku memberi diri karena aku tahu dampak dari aku memberi diri, aku akan terus berjalan di dalam kekuatan kuasanya. Amin saudara. Itu ayat yang ke-10 saudara perhatikan. Jadi aspek kedua, dikuduskanlah namamu. Mari terus pastikan kita menguduskan nama Tuhan. Bukan lagi kita, bukan lagi tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Dan mempercayai ketika kita terus berjalan di dalam kasih dan anugerah Tuhan, firman Tuhan kemarin sudah begitu luar biasa diimpartasikan kepada kita. Saya percaya firman itu terus membawa kita dan mensetel kita. Jangan lihat siapapun faktor di balik ini, tapi Tuhan sedang membangun kita semua, baik Mam dan juga kita semua yang ada dalam rumah rohani. Ayat yang ke-10 pasal 6 dikatakan, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Perhatikan aspek yang berikut saudara. Aspek ketiga adalah datanglah kerajaanmu. Kenapa? Ada kerajaan lain yang masih memerintah dalam hidup kita. Kerajaan apa? Kalau kita menyadari hidup kita, masih ada kerajaan kedagingan, masih ada kerajaan kemanusiawian kita, ego kita yang memerintah. Dan kita mengizinkan kerajaan Allah mengimpasi hidup kita, sehingga yang ada yang terjadi kekudusan Tuhan, kedahsyatannya Tuhan akan dimanifestasikan. Karena kita mengizinkan, kita membuka akses bagi kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Amin saudara. Ketika kita mengizinkan kebenaran, kita menaati kebenaran, yang ada adalah kita tunduk sepenuhnya pada kebenaran, maka saya percaya pemerintahan Tuhan yang akan menaklukkan kita, menundukkan kita. Persoalannya adalah kita tersedia atau tidak. Kita masih mengizinkan kerajaan daging kita, ego kita, atau Tuhan. Kalau kita mengizinkan kerajaan Tuhan memerintah, tidak ada pilihan lain. Kita akan berkata, ya Tuhan, ini tentang Engkau. Aku memberi diri karena ada panggilan Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang besar dalam diri saya, sehingga aku merendahkan diri dan aku beri hidupku sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan? Sekuat tenaga yang bisa aku kerjakan. Pujian kemarin berkata, dialah anak domba yang duduk di tahta. Kalau kita semua digiring hanya menghadap anak domba Allah di tahta, apa yang kita lakukan? Pada waktu kita menghadap anak domba di depan tahta, pasti yang saudara lakukan adalah kita tidak bisa tahan melihat hadiratnya. Pasti kita akan tersungkur dan berkata, aku rela bersujud dan menyembahmu Tuhan. Itu yang saya tahu, itu yang saya percaya. Ketika engkau berhadapan dengan tahta Tuhan seperti pujian ini, maka tidak ada cara lain. Tidak mungkin saudara dengan gaya saudara, tidak mungkin. Tapi hukumnya adalah engkau akan bertekuk lutut dan engkau berkata, aku rela bersujud ya Tuhan, menyembahmu saja, tidak ada yang lain. Amin saudara. Saya berdoa pewahyuan ini terus mengimpasi hidupmu, sehingga setiap pribadi akan makin meningkat, alami kemajuan, alami kedewasaan, cara pola berpikirmu, responmu dan sikapmu. Kita ada di titik ini, di kondisi ya, sebentar lagi kita akan mengakhiri, akan menutup doa puasa secara bersama 1 bulan. Saya percaya engkau terus mengalami sebuah kemajuan di dalam hati. Jangan sampai iblis memotong apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Jangan sampai iblis mencoba untuk menghentikan dengan cara apa, kedagingan kita yang tidak, mungkin kita tidak dengan sungguh-sungguh kita beri, kita lepaskan, tapi kita mengizinkan perasaan kita ini yang bermain. Mari kita taklukkan. Kita sama memanggil kita semua, mari terus berdoa, taklukkan diri kita, tundukkan diri kita. Kita semua mau berserah kepada kehendak Tuhan. Aku rela bersujud, menyembahmu saja. Aku percaya Tuhan, pada waktu kita merendahkan diri, Engkau tidak akan lagi melihat hal-hal yang secara duniawi, daging itu ada di depanmu. Yang ada engkau lakukan adalah merendahkan diri, bersujud di hadapan Tuhan.
dan berkata, aku rela bersujud hanya menyembahmu saja, hanya menyembahmu saja, hanya menyembahmu saja. Jika itu yang ada di hatimu, oh saya percaya engkau tidak akan mengizinkan celah apapun untuk bisa masuk dan menghancurkan. Ingat, pekerjaan Tuhan, mandat kerajaan itu diberikan kepadamu. Jangan pernah engkau mendengarkan perkataan iblis dan mengizinkan kedaginganmu beroperasi. Taklukkan diri kita, tundukkan diri kita semua di bawah kekuasaan Tuhan. Amin, saudara. Kita lihat yang berikut, saudara. Saya percaya itu sebabnya ketika hidupmu ada pemerintahan Tuhan, engkau akan dengan mudah mengikutinya. Karena engkau sadar bahwa tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih baik. Semua itu akan rontok ketika engkau punya pemahaman bahwa ketika pemerintahan itu beroperasi dalam saya, mau apapun kita, status kita, mau apapun kita dalam kondisi secara level sosial mungkin, ya, apapun kita akan berkata, aku tahu hidupku bukan aku lagi. Seperti Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus. Dan kita mampu untuk berkata, aku rela bersujud hanya menyembahmu saja. Amin, saudara. Jadi mari terus miliki hati yang lapar dan haus. Karena di dalam hati yang lapar dan haus akan selalu memastikan engkau memiliki kekuatan, di mana ketaatan dan kesetiaan untuk mencari hadirat Tuhan, mencari, menerima firman, hatimu terbuka, terus engkau berdoa mendeklarasikan adalah sebuah bentuk dari sikap hati, respon hati yang kau tunjukkan bukan kepada manusia, tapi kepada Dia pemilik kehidupan, karena engkau tahu Dia berpemerintahan dalam hidupmu. Kita terus menyerahkan diri, kita terus nempel dengan Dia, karena hanya Dia yang bisa mengamankan hidup kita, bukan hal-hal yang lain. Amin. Kalau kita bisa menaklukkan hal-hal yang secara lahiriah, manusiawi dalam hidup ini, maka saya percaya yang ilahi itu akan memenuhi hidupmu. Jika kita benar-benar mengulangi sekali lagi, dapat menaklukkan diri kita, kemanusiawian kita, sifat-sifat manusiawi kita, kita mau berubah, kita mau serahkan diri kepada Tuhan, maka yang ilahi itu akan memenuhi seluruh hidupmu. Yang ilahi akan mencengkeram seluruh hidupmu. Engkau akan sadar dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan hari-hari ini terus bekerja, bukan lagi tentang perasaan kita, kehendak kita, siapa kita, status kita, dan lain-lain. Persoalan-persoalan apapun mungkin di keluarga, di pekerjaan, dalam rumah tangga, engkau hanya berkata, aku memilih merendahkan diri. Karena pada waktu engkau dan saya merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan memunculkan kebenaranmu sebagai satu bentuk kebenaran yang memancarkan kemuliaan, dan banyak orang akan melihat kehidupan kita. Dan ingat sekali lagi, karena ini bukan tentang kita, tapi representasinya ada di kita. Representasinya ada dalam dirimu, ada di dalam diriku. Orang melihat, kita tidak bisa berbohong, kita tidak bisa berbicara berbusa-busa, tapi orang akan mencicipi dan merasakan apa yang engkau lakukan dan apa yang kita hidupi. Itu yang orang akan lihat, dan kita tidak bisa untuk membohongi mereka, tapi fakta mereka melihat, mereka merasakan, mereka mengalami hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari beri diri dengan rendah hati, beri diri kita dengan rendah hati. Alkitab di sini berkata, keilahian Tuhan itu akan dicurahkan. Alkitab, saudara perhatikan, dikatakan di sini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amin, saudara. Apa yang ada di sorga terjadi. Kita menjadi paralel apa yang Tuhan katakan, apa yang firman sudah katakan kita hidupi, maka di sorga itu terjadi di bumi. Kita menjadi representasi, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, janji Tuhan, kita melihat realita Tuhan tidak lagi sulit, tidak lagi sukar untuk kita bisa dari hari ke hari mengikuti Tuhan dan memberi diri kita kepada Tuhan. Amin, saudara, dengan humble, dengan sukarela, dan kita berkata, ya Tuhan, ini hidup kami. Amin, saudara. Mari izinkan Tuhan terus bekerja. Dia akan mencurahkan rohnya dengan baik-baik. Hidupmu dan hidupku akan diberdayakan oleh Roh Kudus. Tetapi kalau kita terus tersedia dengan rendah hati dan mengizinkan Dia bekerja, maka saya percaya engkau akan menjadi pribadi yang hari lepas hari fokusmu adalah, aku rela bersujud menyembah.
Aku rela bersujud menyembahmu saja. Jadi jaga fokus kita. Amin. Tetaplah berfokus. Amin saudara. Karena seluruh aspek lahiriah, perhatikan, seluruh aspek lahiriah akan menjadi kehidupan yang terus dari waktu ke waktu. Tuhan mengubah kita ada di dalam keilahian Tuhan. Secara lahiriah kita masih melihat orang ketakutan. Secara lahiriah mungkin juga kita masih mengalami kekurangan. Ini kurang, kita khawatir apa nanti ini dan itu. Tapi kita tidak lagi menjalani kehidupan yang lahiriah. Kita akan melihat bagaimana keilahian Tuhan bekerja. Kita dimampukan, kita disanggupkan untuk bisa melewati semua. Apakah Tuhan biarkan kita menjadi kelaparan? Tidak jika kita butuh makan. Apakah Tuhan biarkan kita menjadi orang yang terus ketakutan? Tidak, karena kita mindset hidup kita. Kita mengalami keilahian Tuhan itu luar biasa untuk membuat kita berani menerobos, melewati hari-hari kita dengan penuh kegairahan dan semangat. Karena kita tahu, kita optimis, kita percaya janji Tuhan akan kita nikmati. Dibedakan dari yang lain, diistimewakan dari yang lain. Itu yang mempercaya. Mari kita semua terus menjalani. Jika engkau sampai di titik ini belum mengerti, berdoa pengertian ini di-download bagi engkau. Hari ini saya percaya di kondisi ini kita terus mau mindset hidup kita. Mari bersama-sama, mari terus beri diri sebagai keluarga. Mari kita terus saling menopang, saling mendukung. Kita tidak melihat kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar kita itu hal yang biasa. Tapi mari set pikiran kita, set respon kita, sikap hati kita. Kita tidak lagi membiarkan hal-hal lahiriah, kemanusiaan kita mengganggu hati kita. Memanggil kita semua, mari terus berdoa. Ada hal besar di depan kita yang Tuhan akan kerjakan. Mari kita menjadi orang-orang yang meresponi. Kita mau berkata, ini aku, jika ini yang harus aku lakukan untuk pekerjaan, apa yang aku harus lakukan? Kita mau berkata setiap pribadi, ini aku Bapa, pakai aku. Jika apa yang bisa aku lakukan untuk engkau, untuk pekerjaanmu, bukan untuk Tuhan, untuk pekerjaanmu. Karena pekerjaan itu adalah bagian dari isi hati Tuhan. Sebagai sebuah representasi karya penyelamatan bagi banyak orang. Maka saya percaya engkau akan memiliki hati itu. Dan memang di dalam hatimu memiliki hati kerinduan yang dalam akan Tuhan untuk engkau dapat melakukan. Orang yang mencintai, saya percaya dia akan siap bayar harga berapapun itu. Kalau kita misalnya contoh memberi, baru memperhitungkan kebutuhan kita, itu belum apa-apa. Tapi kalau kita memberi yang sebenarnya mungkin kita perlu sekali budget kebutuhan yang harus kita perlukan, Tuhan, ini sebenarnya hal yang dan akan membuat kita ngerasa, Tuhan, aku sudah lakukan ini, dan Tuhan, aku tahu ini hatiku yang paling dalam. Oh, saya percaya itu Tuhan akan perhitungkan bagi engkau. Sebab itu berikan hatimu sungguh-sungguh. Engkau memberi diri dengan sukarela, engkau memberi diri dan berkata, Tuhan, aku tahu ini apa yang dapat aku lakukan. Jangan terkontaminasi. Jangan dikontaminasi dengan sifat-sifat kemanusiawian kita. Izinkan itu pergi dengan dasar kemurnian hati kita, ketulusan hati kita. Jangan dikontaminasi oleh apapun. Amin, saudara. Berdoa, kita semua mari terus belajar. Apa yang kita lakukan di dalam rumah rohani hari-hari ini, seperti apa yang kita sudah kerjakan bersama-sama, kita lagi garap. Mempercaya bukan untuk sok-sokannya kita, bukan. Ini tentang Tuhan. Ada hal-hal yang sedang diperbaiki, ada hal yang perlu di-upgrade, naik. Dan seringkali saudara, hal-hal ini kadang-kadang membuat kita terbentur oleh beri lebih. Tapi itu tadi saudara masih berpikir, aduh, terus bagaimana saya? Dengar baik-baik. Kita selalu pakai statement di sini, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan. Itu sudah, itu bagian dari gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan. Kalau saudara masih berpikir kepentingan saudara lebih besar daripada melihat kebutuhan dalam rumah, itu artinya saudara belum mati-matian, saudara belum habis-habisan, saudara belum gila-gilaan sebenarnya. Karena saudara masih memperhitungkan. Amin, saudara. Mari cek periksa hidup kita masing-masing. Saya percaya kalau bagi engkau mungkin 500.000 atau 300.000 atau 1 juta atau mungkin lebih daripada itu sudah gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan. Puji Tuhan,
Kapasitas hatimu makin didorong oleh Tuhan, makin dalam cintamu, tidak terbendung oleh apapun. Kau rela untuk lakukan semua, walau engkau harus bayar harga. Tapi dengar, Tuhan perhitungkan segala yang engkau lakukan. Tuhan perhitungkan. Karena saya tahu orang yang gila-gilaan mati-matian dengan Tuhan, Tuhan akan membelamu. Tuhan akan membawamu dari hari ke hari. Karena itu bukan soal apa yang kau beri, tetapi dari sikap hatimu yang benar. Kau mau ngasih Tuhan. Mari hari ini, Mam dengan rendah hati mau berkata, semua kita, mari periksa hidup kita. Periksa seluruh keberadaan kita. Masing hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Izinkan Tuhan kembali untuk mengevaluasi. Jika ada hal yang mungkin saudara melakukan itu belum mati-matian, gila-gilaan, cek hati kita, saudara. Amin. Tapi pun semua kembali kepada kita, karena kunci ada di dalam kita. Kita yang memutuskan. Yang tahu pasti adalah engkau. Mam hanya memberi arahan kepada engkau. Amin. Apa yang harus kita perbaiki sebagai kebutuhan rohani. Saya sangat apresiasi seluruh keluarga rohani, anak-anak rohani yang luar biasa. Apapun saudara, berapapun pemberian saudara, besar, kecil, setengah, buat saya itu luar biasa. Saya mengapresiasi. Mari satukan hati. Mam di sini juga mau berkata, jika mungkin ada hal yang menyakitkan saudara, mungkin kata-kata Mam juga minta maaf. Mari kita terus berkolaborasi. Mam juga masih bisa salah dalam hal yang mungkin saudara lihat menurut saudara. Mam minta maaf. Mari izinkan Tuhan terus bekerja. Seluruh aspek kita harus terus selaraskan. Kita beri kesempatan untuk kebenaran terus mengupdate kita. Karena saya percaya ketika kita menjadi gereja yang memerintah, menjadi gereja yang apostolik, saya percaya engkau adalah gereja yang memerintah, menguasai teritori kehidupanmu secara pribadi, engkau amankan kehidupan teritori keluargamu, engkau amankan. Ketika kita ada dalam satu keluarga, satu komunitas bagi kota ini, kita percaya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Mari beri diri kita kepada Tuhan, terus serahkan diri kepada Tuhan, karena mempercaya Tuhan akan menolong kita semua. Jika hidup kita tersedia bagi Dia, saya percaya kehendak kita bukan kehendak Tuhan. Kehendak kita, maksudnya kehendak Tuhan, bukan lagi kehendak kita, bukan lagi oleh kehendak kita. Saudara melakukan segala sesuatu, tapi saudara merasa itu adalah satu dorongan yang kuat, dan saudara terus mau taat, mau setia. Saya percaya itu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya aspek keempat tadi, aspek ketiga tentang datanglah kerajaan Allah. Faktor Tuhan harus terus bekerja. Kita hidup di dalam kekuatan kuasanya, rohnya bekerja. Hidup kita diset dalam hukum roh dan hukum kehidupan. Bukan hukum dosa lagi dan maut, tidak. Tapi kita terus naik ke Sion, masuk lebih dalam dimensi Sion. Karena saya percaya itulah yang membedakan engkau. Jadi aspek keempat adalah kehendak, aspek kehendak. Apa di sini dikatakan tadi ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kehendak Tuhan jadi di bumi. Apa kehendak Tuhan? Apa kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Ya kita terus menyerahkan diri kepada Tuhan, kita menjadi alat. Karena orang menjadi alat harus diremukkan. Orang yang mau menjadi alat harus dibersihkan. Orang yang menjadi alat perkakas dalam rumah Tuhan harus dipastikan teruji. Mereka harus benar-benar dimurnikan dari hari ke hari. Dan kita harus memiliki hati yang terus tulus, terus murni. Kita merendahkan hati, bersama-sama kita berkolaborasi. Karena kita tahu ada agenda Tuhan dalam hidup kita. Mungkin di dalam saudara, keluarga, anak-anak rohani yang lain punya kelebihan ini, tapi juga di yang lain punya kelebihan ini. Mari kita bersama-sama berkolaborasi dengan hati kita tetap bersih, hati kita tetap tulus. Amin. Karena mempercaya, apakah kehendak kita sudah diremukkan? Pertanyaan saya adalah, apakah kehendak kita sudah diremukkan, sudah diserahkan kepada Tuhan atau belum? Atau masih berselebiran? Kita masih izinkan itu menguasai kita? Pertanyaan kembali kepada masing-masing kita jawab. Kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, kalau kita sudah remukan semua kehendak Tuhan, kita diremukkan, kehendak kita diremukkan, dan kita benar-benar hanya menyerahkan diri kepada Tuhan, saya percaya tidak akan susah. Amin. Tidak ada masalah. Karena kalau semua berpulang kembali kepada kehendak Tuhan, saya percaya kita semua akan berkata, aku bukan siapa-siapa, hanya karena anugerah Tuhan. Ini kelebihan, ini yang aku dapat lakukan, ini yang aku punya, ini yang kamu punya. Mari kita satu bersama-sama. Amin, saudara.
dengar baik-baik. Kehendak adalah jalan raya. Kalau kehendak kita adalah kehendak di mana di sana kita menyenangkan Tuhan, tidak lagi hal-hal yang manusiawi, yang duniawi, saya percaya kita akan selalu mengalami akses di mana dinamika roh akan bekerja, akan beroperasi dalam hidup kita, akan terus makin intens, makin kuat, makin teguh. Saudara punya satu kapasitas hati yang dari waktu ke waktu terus berkata, Tuhan, yang aku ingini adalah Engkau, Tuhan. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku nambah kerajaanmu. Itu saudara ya, saya percaya. Karena itu mari pastikan sebaliknya, ketika kehendak hati kita di dalam kehendak kedagingan, maka yang terjadi adalah hal-hal yang akan selalu merugikan diri kita. Kita akan selalu, iblis akan selalu memotong, iblis akan selalu menghancurkan kondisi hati kita yang sudah terbangun, yang terus fighting spirit. Iblis coba menghancurkan. Karena itu mari saudara pastikan, mempercaya kita semua bersama-sama. Mari kita evaluasi hati kita. Mam juga sebagai orang tua mengevaluasi hati saya dan memastikan, memeriksa hati saya, sehingga kita terus menjadi lebih kuat, menjadi bertambah kuat. Amin. Mati dari segala kedagingan. Ada kematian daging di sini. Ketika kita menyerahkan hati kita, tidak ada lagi keegoisan, tidak ada lagi hal-hal yang ada dalam diri kita. Yang ada adalah hanya kehendak Tuhan satu-satunya. Saya percaya yang terjadi adalah berkat Allah akan dicurahkan, kuasa Tuhan akan makin dicurahkan dalam hidup kita, sehingga setiap pribadi, seluruh anak-anak rohani, seluruh keluarga rohani akan terus merendahkan diri, bersatu hati, berkat dengan tangan apa yang menjadi agenda Tuhan di depan kita. Amin saudara. Aspek yang terakhir, perhatikan aspek kelima, yaitu aspek di mana mari kita hidup di dalam roh. Dimensi roh harus benar-benar bekerja dalam hidup kita. Perhatikan ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini dimensi roh harus benar-benar membackup hidup kita. Aspek dimensi roh harus benar-benar menguasai seluruh hidup kita, membackup seluruh hidup kita. Dimensi roh daripada Allah itu sendiri. Di aspek satu tadi, keterhubungan kita dengan Bapa harus menjadi jelas, sehingga kita alami lingkupan hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja, apa saja yang saudara dan saya akan lakukan dan kerjakan, kita selalu alami ada penyertaan Tuhan. Realita hadirat Tuhan ada di sana. Apakah itu dalam usaha, apakah itu dalam pekerjaan, apakah itu dalam bisnis. Alkitab tadi berkata, dikatakan isi, berikanlah kami pada hari ini, cukupkan oleh Tuhan. Tuhan akan melihat motivasi kita, Tuhan lihat kerinduan kita, Tuhan cukupkan, tidak ada yang kurang. Karena ketika saudara memberi diri, hati kita kepada Tuhan, yang sisanya itu Tuhan akan bekerja. Dengan kata lain, Tuhan tahu kebutuhan kita. Apa yang saudara makan, Tuhan tahu. Apa yang saudara minum, Tuhan akan cukupkan. Apa yang saudara inginkan, hanya kita perlu di sini tetap percaya. Apa yang Bapak Gembala sampaikan, apapun keadaan tetap percaya Yesus dan jangan tinggalkan Yesus. Dengan kata lain, mari kita jangan sampai berbalik hati kita. Kita harus terus percaya apapun yang terjadi. Kita harus tetap percaya Dia, janjinya ya dan amin. Kita percaya karena Tuhan Allah bagi kita, Bapa bagi kita, Dia bertanggung jawab. Apakah Dia meninggalkan kita tim piatu? Tidak. Apakah Dia meninggalkan kita dan membiarkan kita gembel? Tidak. Apakah Dia tidak selesaikan masalah kita? Itu juga tidak mungkin. Dia akan menyelesaikan, tetapi kembali lagi, mari kita terus menyerahkan diri, terus meminta Tuhan bekerja, memakai setiap keadaan dan mengizinkan Tuhan untuk terus yang lebih berkuasa. Bukan kemauan kita, bukan pula kehendak kita, tapi Roh Kudus oleh kekuatan kuasanya akan bekerja. Hubungkan diri kita dengan Tuhan, dimensi rohnya akan bekerja secara luar biasa, sehingga selalu ada koneksi, ada arahan Tuhan. Kita tidak hidup lagi dari kekuatan kita, tapi kita hidup arahan Tuhan. Kita tidak lagi melihat kondisi apapun di sekitar kita sebagai sebuah bentuk dari sesuatu yang melemahkan kita, tapi mari kita tetap kuat. Tak
teguh, kita terus memberi diri kepada Tuhan. Aspek penting dalam tentang doa ini di pasal 6 ini, saya percaya 5 aspek penting akan menolong kita sehingga hari-hari ini saudara khawatir dengan soal makan minum, tidak lagi, karena engkau tahu Tuhan akan pelihara kita. Amin, Tuhan akan lindungi kita. Saudara khawatir, di sini dikatakan soal makan dan minum pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Tuhan tidak pernah kasih kita kurang. Kita selalu diberkati sebagai orang benar yang berbeda. Kita diberkati, kita dicukupi oleh Tuhan. Tidak akan mungkin kekurangan. Amin. Orang benar yang berbeda. Jika ini kebanyakan orang, kalau kita balik di pasal 6 ayat 33 dikatakan di situ apa? Saudara, dijelaskan di situ ayat yang ke-33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Sebab itulah yang kamu kuat. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok khawatir karena hari besok mau mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin, saudara. Jadi mari terus percayakan diri, hidup dalam dimensi roh, dimensi hadirat Tuhan akan selalu mencengkeram kita. Setiap kali saudara mungkin mengalami seperti yang banyak orang alami, engkau akan selalu alami. Tuhan itu membawa kita bergerak di dalam kekuatan yang extraordinary, yang luar biasa. Bahkan mungkin engkau pun akan terheran-heran. Ada hal-hal yang engkau rasa sebenarnya kita tidak bisa, tapi engkau menjadi kuat, menjadi sanggup, karena engkau tidak melihat hal-hal lahiriah itu, dan engkau menjadi terpengaruh. Sebaliknya engkau melihat perkara Tuhan, engkau melihat janji Tuhan, engkau mendengar janji Tuhan, mengucapkan janji Tuhan, dan terus mengimajinasikan apa yang baik. Itu yang saya percaya. Doa mam seluruh anak-anak rohani, seluruh keluarga rohani, mari kita tetap satu, tetap bergandengan tangan, saling menopang, saling mendukung, karena mam percaya ketika kita hidup dalam dimensi roh, apa yang tidak terlihat di dalam roh Tuhan sudah bekerja. Amin. Di dalam roh dengan baik-baik, apa yang tidak terlihat, double decade of open heaven, janji yang sudah kita terima. Oh, saya percaya 20 tahun ke depan bangun pondasi hidup kita terus menjadi lebih kuat, lebih strong. Karena kenapa? Iblis tahu waktunya sudah sangat singkat. Oh, saya beritahu, iblis tahu waktunya sudah sangat singkat. Itu sebabnya mari bangkit di dalam roh. Apa yang ada di surga harus terjadi di bumi, harus menjadi paralel hidup kita. Kita berharap sesuatu yang luar biasa, maka mari hidup kita harus selaras dengan apa yang Tuhan katakan, selaras dengan firman-Nya. Karena saya percaya aspek yang akan menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan adalah mamon, adalah uang. Karena itu mari serahkan diri kepada Tuhan. Jika kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, engkau akan melihat penyertaan pertolongan Tuhan. Oh, saya mau berkata kepada saudara, apa yang disingkapkan di dalam double decade of open heaven, 5 hal penting, dengar baik-baik. 20 tahun ke depan, perhatikan, gereja kita sebagai orang percaya, menutup dengan ini, pesan Tuhan untuk kita semua. Gereja sebagai orang percaya di double decade of open heaven, surga terbuka di 20 tahun ke depan. Pertama, dengar baik, gereja akan memasuki permulaan zaman kebenaran dan akhir zaman dosa. Dosa harus berakhir, kita masuk dalam kebenaran. Orang benar makin benar, orang jahat akan makin jahat, orang kudus makin dikuduskan. Yang kedua, dengar, gereja akan membedakan dan mengidentifikasi bekerjanya roh kebenaran dan mengungkap roh kesalahan, roh yang error. Saya mau berkata pada saudara, jika hikmat Tuhan datang pada engkau akan bisa membedakan apa yang benar, itu yang kau tangkap, itu yang kau terima, itu yang kau hidupi. Buang semua yang tidak benar, buang semua kebohongan, buang semua kedagingan, hidupi firman, engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Yang ketiga, dengar baik, gereja serta bangsa-bangsa akan mengalami peningkatan pemerintahan kerajaan ketika kedatangan Tuhan semakin dekat. Dengar, peningkatan pemerintahan kerajaan. Dengar baik, ketika hidupmu terus diserahkan kepada Tuhan, Tuhan akan makin meningkat bekerja, manifestasi kerajaan Allah, pemerintahannya, intervensinya akan makin memastikan kita berjalan, bergerak di dalam dimensi roh yang lebih kuat. Yang keempat, perhatikan, gereja akan pindah dari kualitas baik ke baik, lebih hebat, dan mengalami kemuliaan Tuhan yang maha tinggi, sehingga terus mereka mengalami dibedakan, diistimewakan. Rumah Tuhan akan penuh dengan semarak kemuliaan Tuhan. Rumah bicara tentang gedung ini, ketika kita beribadah, ketika kita menyembah Tuhan, ada perbedaan. Karena semua orang datang merendahkan diri dan berkata,
Aku siap menerima firman, siap mengeksekusi apa yang Tuhan mau. Karena hidupku, aku harus pastikan aku yang bertanggung jawab kerohanianku ke depan. Aku mau beri diri, aku mau terhubung di dalam rumah, aku mau beri diri untuk taat kepada firman. Itu yang akan mengamankan hidupku. Yang terakhir, saudara perhatikan, gereja akan belajar menghabiskan dari kantong Yehova dan tidak bergantung kepada sistem dunia. Artinya gereja akan belajar bergantung pada penyediaan Tuhan. Ketika kita terlatih mengasihi Tuhan, maka keuanganmu, engkau adalah pengelola bukan pemilik. Sehingga engkau akan terus belajar taat, dilatih dalam kebenaran. Apa yang menjadi kebutuhan rumah, itu tanggung jawab kita bersama-sama, baik anak rohani dan juga Mam sebagai orang tua rohani dalam rumah rohani. Amin. Itu sebabnya Tuhan berjanji tidak lagi bergantung. Saudaramu dan saya minta maaf jika Mam harus bicara ini. Kita pusing bikin proposal di mas, syukur-syukur juga dijawab, puji Tuhan. Tapi di masa ini pemerintah saja juga sibuk, pemerintah saja pusing untuk mengatasi hal-hal secara keuangan, secara finansial sedang terjadi penurunan. Oh, mari gereja bangkit di dalam roh, karena Tuhan berjanji penyediaan Tuhan. Oh, kita tidak hidup lagi berdasarkan sistem dunia, tapi berdasarkan apa yang menjadi janji Tuhan. Kantong Tuhan itu, kantong Yehova itu, Allah itu sendiri, Allah Yehova Jireh akan selalu menyediakan, mencukupkannya pada kita. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau dan saya meminta-minta. Amin, saudara. Mari hari ini kita berdoa, biarlah firman Tuhan tentang 5 aspek penting tentang hal berdoa. Saya percaya Tuhan tidak akan pernah biarkan kita mengalami kekurangan, karena Tuhanlah yang empunya. Tuhan yang empunya seluruh bumi ini, Tuhan yang punya. Dan dengar, kemuliaannya akan dinyatakan. Dia akan menyatakan kedahsyatannya atas umat yang sungguh-sungguh menyembah Dia, memberi. Mari semua tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami percaya seluruh keluarga rohani terus diset dalam kebenaran. Kami tidak mau izinkan apapun coba mendistrak kami, menghentikan, menyetop perjalanan kami. Kami dorong keluar semua kekuatan kedagingan. Kami pukul mundur setiap pekerjaan musuh di dalam nama Yesus. Dan kami deklarasikan firman menundukkan kami semua. Firman terus membawa kami lebih dalam, makin taat, makin setia kepada Tuhan, sehingga hanya Engkau yang dilihat. Nama-Mu dipermuliakan di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk seluruh keluarga rohani. Terima kasih untuk seluruh anak-anak rohani yang luar biasa. Hamba percaya mereka memiliki kualitas hati yang sungguh luar biasa. Hamba berdoa, jagai mereka, lindungi mereka, awasi mereka di segala jalan mereka, di segala kehidupan, penghidupan, pekerjaan, usaha, rumah tangga. Oh Tuhan, lingkupi mereka dengan hadirat-Mu, lingkupi mereka dengan kemuliaan-Mu, sehingga yang ada mereka alami. Oh, hadirat Tuhan terus menaungi mereka. Hati, pikiran mereka, seluruh tindakan, perbuatan mereka ada di dalam kontrol Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja mengamankan seluruh hidup kami. Tidak ada spirit error dalam hidup kami. Aku berdoa, aku hentikan dalam nama Yesus. Aku hancurkan setiap kekuatannya. Aku lepaskan kebenaran. Oh, standar kebenaran firman akan membawa kami naik dan naik dan naik, makin strong dan strong dan strong, sehingga kami menjadi gereja yang menyatakan pemerintahan Tuhan di atas bumi ini. Gereja yang unstoppable, gereja yang tidak bisa di-stop dan dihentikan. Kami terus mendeklarasikan seluruh keluarga rohani, tidak ada satupun kuasa kecuali kuasa Tuhan yang melingkupi kami, mencengkram kami, mengamankan kami semua. Terima kasih, hamba percaya itu Tuhan terjadi atas seluruh keluarga rohani. Siang hari ini hamba mohon berkat-Mu Tuhan, segala bentuk apapun yang menjadi doa-doa seluruh keluarga rohani hari-hari ini, kami mau katakan, Tuhan ditinggikan, kerajaan-Mu, pemerintahan-Mu terjadi atas kami semua. Kami mau berkata, rela bersujud hanya menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami
mengucap syukur, memuji kebesaran-Mu. Kota kami, bangsa kami serahkan dalam intervensi Tuhan. Hal yang hebat Tuhan akan terus kerjakan sesuai dengan agenda-Mu bagi Indonesia, bagi kota kami. Apapun Tuhan, kami tetap percaya semua dalam kendali Tuhan. Ini hidup kami, seluruh keluarga rohani, anak-anak rohani, semua mereka di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha mereka dijagai, dilindungi Tuhan, diamankan Tuhan di masa-masa yang akan terjadi hari-hari ke depan, di double decade of open heaven, 20 tahun ke depan. Kami percaya Tuhan bedakan kami. Kami berdoa bersyukur siang ini. Terima kasih Roh Kudus untuk anugerah-Mu. Hamba percaya kami semua menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya diberkati siang ini bersama-sama berkata amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk ketersediaan seluruh keluarga rohani. Mam sangat percaya kita semua terus di-set, terus dibangun. Tetaplah sediakan hati karena kuncinya adalah firman Tuhan seperti apapun, pengetahuan dan pewahyuan firman seperti apapun. Jika hati kita tidak tersedia, mentah, tidak akan bisa mengubah kita. Itu hanya menjadi familiar, biasa saja kita dengar. Karena memang sudah caranya menyampaikan firman seperti itu. Tapi saya berdoa, ini bukan lagi sama. Engkau akan terus mengalami firman bekerja, Roh Kudus bekerja. Dan menutup dengan ini, satu hati tetap, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Satu hati, mari terus mendoakan, doakan Mam juga terus berdoa untuk seluruh keluarga rohani, di mana saja, di dalam kota atau di luar kota. Semoga ke depan kita melihat bagaimana perlindungan Tuhan, pengamanan Tuhan, kesetiaan Tuhan, semua kita nikmati dan ada kesaksian perbuatan Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Tuhan berkati kita semua siang ini. Selamat makan siang dan shalom.